Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah izinkan kita lanjutkan tadabbur surat Yusuf. Pelan tapi pasti kita sudah berada di ayat 100. Ya, dari 111. Ya. Surat Yusuf. Berarti tinggal 11 ayat lagi. Bukan soal 100 ayatnya, tapi yang saya yakin kita rasakan adalah begitu banyak yang sudah kita dapat dari cerita Nabi Yusuf. Nah, dari keseluruhan cerita itu mudah-mudahan menjadi inspirasi kita ketika kita menjalani kehidupan. Terakhir, Nabi Yusuf alaihissalam mengakui bahwa qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni. Sungguh Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Iz akhrajani minas sijni. Ketika Allah mengeluarkan aku dari penjara. Ini yang perlu barangkali kita contoh, kita teladani bahwa keluarnya Nabi Yusuf dari penjara itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf hanya berkata, qad ahsana bi, gitu. Qad ahsana bi. Sungguh Allah telah berbuat baik kepada. Jadi kalau kita simpulkan nanti apapun karunia yang kita dapat, maka ucapkan Allah telah berbuat baik kepadaku. Qad ahsana bi. Ya. Apa ucapannya? Qad ahsana bi. Ahsana dia berbuat baik, dianya itu kembali kepada Rabb Allah. Bi aku. Ya. Dari sakit kita sembuh. Ucapkan qad ahsana bi. Dari sesuatu kita dapat, ucapkan qad ahsana bi. Sungguh Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Satu diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, iz akhrajani minas sijni. Ketika dia mengeluarkan aku dari penjara. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di
Yang kedua, kalau yang pertama disebut ahsanabi, qad ahsanabi, itu iz akhrajani minas sijni, ketika Allah keluarkan aku dari penjara. Itu disebut oleh Yusuf alaihissalam sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang kedua. Waja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Waja'a bikum dan ja'a, dia mendatangkan, bikum, kalian. Kalian di sini orang tuanya Yakub dan saudaranya. Wajah abikum, dan mendatangkan kalian minal badwi, dari dusun. Minal badwi, dari dusun. Coba kita lihat. Wajah abikum minal badwi, dan dia mendatangkan kalian. Jadi yang difahami di sini oleh Nabi Yusuf, ketemunya mereka dengan saudara-saudaranya yang berasal dari Badui, ini bagian dari ahsanabi. Apa tadi ahsanabi? Berbuat baik kepadaku. Dia telah berbuat baik kepadaku. Mim ba'di an nazagha syaiton. Sedikit diulas ya, penyebab mereka terpisah. Mim ba'di, dari setelah an nazagha syaitonu. Nazagha syaiton, nazagha ini kata kerja, asyaiton sebagai subjek. Apa nazagha itu? Apa diterjemahkan? Mengganggu. Dalam Al-Quran, wa imma zighannaka minash wa imma yanzighannaka minasyaiton fasta'iz billah. Minasyaitonir rajim. Fasta'iz. Saya lupa suratnya. Wa imma yanzighannaka minasyaiton, dan apabila syaitan mengganggumu, fasta'iz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Jadi kalau kita merasa sesuatu yang tidak normal dan itu disebabkan karena syaitan, maka berdasarkan ayat ini yang harus kita lakukan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasta'iz billahi minasyaitonir, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini yanzighanna, di sini nazagha. Mim ba'di, setelah an-nazagha syaitan mengganggu. Mengganggu apa? Mengganggu hubungan baini wa baina ikhwati, antara aku dan saudara-saudaraku. Kedua,
Nah, ini nanti dapat kita jadikan bahan untuk mengukur bahwa ahsanabi, ya, ahsanabi. Kalau kita mau dibuat dalam bahasa lengkapnya terputus dari ayat itu, ahsanabi Rabbi. Kalau ahsanabi saja kan dia telah berbuat baik kepadaku. Jadi ahsanabi Rabbi. Apa artinya? Ahsanabi Rabbi. Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Jadi setiap kebaikan yang dia dapati dalam hidup ini selalu disebutnya sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru yang benar-benar zikir dalam bentuk perbuatan. Waja'a bikum minal badwi. Kebaikan Tuhan kedua yang disebut oleh Nabi Yusuf di sini. Dan Allah mengantarkan kalian, keluarga Yusuf ini, yang berasal dari badwi. Apa tadi badwi? Dusun, yang berasal dari dusun. Mim ba'di an-nazagha syaitan. Setelah kerukunan sebuah keluarga itu terpecah karena adanya nazaghosh. Oke, sekarang kita ambil di sini dulu. Kalau ada satu keluarga yang tidak akur, apapun penyebabnya, ya, apapun penyebabnya, salah satu di antara penyebabnya itu adalah nazaghosh. Gitu. Ada yang karena ketersinggungan, kemudian salah satu dari keluarga menjauh. Ada yang karena soal harta, salah satu keluarga menjauh. Ada yang karena faktor ekonomi, salah satu keluarga menjauh. Ada yang karena sikap yang kurang bijak, salah satu keluarga menjauh. Apapun itu, yang jelas tidak bisa dipisahkan bahwa di dalamnya ada campur tangan syaitan. Nazagha syaitan. Jadi kalau demikian kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan itu bukan saja ketika kita baca Quran. Ya, dalam segala hal gitu. Karena tugas syaitan itu membuat sesuatu yang sudah bagus menjadi tidak bagus, membuat sebuah suasana yang sudah indah mengacaukan, itu tugasnya. Suami istri yang akrab, suami istri yang mawaddah warahmah, maka setan nggak suka ini. Dia akan masuk di tengah-tengah ini, membuat jarak orang tua dengan anak, hablum minan nas yang lainnya. Ya. Jadi kalau demikian kita memahami bahwa kita tidak bisa berlepas diri dari perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah. Salah satu di antaranya adalah dari godaan syaitan. Baini wa baina ikhwati, antara aku dan saudara-saudaraku. Dan dampaknya, karena persoalan dia dengan saudara-saudaranya, dia pun harus terpisah dengan orang tuanya. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waja'a bikum minal badwi iz waja'a bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitan
setelah setan merusak baini wa baina ikhwati. Bisa dipahami? Dua. Pertama tadi Allah keluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Nabi Yusuf menyebutnya ahsanabi Rabbi. Kedua, ketika mereka dipertemukan, berarti sudah dua ini, dua kebaikan Tuhan yang luar biasa besar untuk Nabi Yusuf. Allah pertemukan, Allah satukan yang tadi berserakan, ya, antara Yusuf dan keluarganya. Wajaa bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Wajaa bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya. Wajaa bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Lagi. Wajaa bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. 1, 2, 3. Ya. Wajaa bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Sambil kita hayati kata-katanya. Dan dia mendatangkan kalian dari dusun. Wajaa bikum minal badwi. Setelah setan mengganggu. Mim ba'di an nazagha syaitan. Antara aku dan saudara-saudaraku. Baini wa baina ikhwati. 3 poin. Sambil bacanya, sambil menghafalnya, kita hayati kata-katanya. Wajaa bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Yuk. Wajaa bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. 1, 2, 3.
Ayatnya panjang sehingga kadang-kadang panjang pendeknya nggak sama, jadi ada yang cepetan, ada yang lambat. Nggak masalah. Jadi kesimpulannya, kalau kita bareng juga nggak mudah. Tapi ketika kita berhasil melewati tidak mudah itu, indah. Betul nggak? Ini filosofi kehidupannya begitu. Tidak mudah untuk bekerja sama, tapi ketika kita sukses bekerja sama, maka hasilnya akan indah. Kan kalau kita baca sendiri kan nggak ada yang ini. Kita tinggal sendiri. Tapi kalau kita sendiri kan kedengeran suara-suara ininya fals. Ya. Waja'a bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Satu pelajaran bahwa kalau ketemu syaiton dalam Quran bacanya itu jangan dipelanin. Ya. Kalau bertemu kata syaiton, syayatin, gitu. Itu bacanya jangan turun. Naikin itu simbol perlawanan kita. Jadi dari segi melafalkannya pun kita sudah tampakkan perlawanan, ya, kepada syekh. Jadi pas di syaitan itu harus naik. Jadi jangan mimba di an-nazagha syaitan. Gitu. Itu kesan bersahabat malah. Ya, kesan bersahabat dengan syaitan. Tinggikan. Waja'a bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Terakhir, yuk. Waja'a bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Kebaikan Tuhan kedua menurut Nabi Yusuf alaihissalam. Pertama, iz akhrajani minas sijni, ketika dia mengeluarkan aku dari penjara. Apa yang disebutnya? Ahsanabi. Kedua, ketika Allah mengumpulkan kembali sebuah keluarga yang tadi terpisah karena adanya nazagha syai. Nah, itu barangkali bahasanya. Allah mengumpulkan kembali keluarga yang terpisah karena nazagha syaitan. Masuk lagi, ahsanabi rabbi, Tuhan baik kepadaku. Hafal? Dalam konteks keluarga, setan itu paling bisa untuk mencari sarana. Ya, paling bisa untuk mencari sarana. Ini keluarga ini utuh nih. Gimana caranya supaya terpecah? Gitu. Ya.
Yang salah satu diantaranya karena kesombongan, karena minder, karena perilaku yang kurang berkenan dari salah satu anggota keluarga, ya. Gitu. Jadi semua itu bisa menjadi sarana setan untuk memecah sesuatu yang sudah utuh, ya. Maka kesimpulannya tadi, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya untuk menjaga itu biar utuh, kecuali ketika pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pertolongan Allah adalah dengan mengenyahkan, ya, dengan menjauhkan setan dari kita. Makanya a'udzubillah minasyaiton. Itu maknanya ke atas, ya. Aku berlindung kepada Allah dari setan. Allah protect. Allah yang mencegah kita. Allah yang menghalangi antara setan dan ada perlindungan Allah di sana. Ismatullah. Waja'a bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Alhamdulillah. Inna rabbi latiful lima yasha. Ini dia. Latif. Kita bertemu dengan kata latif. Latif secara bahasa berarti halus, lembut. Halus, lembut. Nah, di dalam ayat ini tadi di samping Nabi Yusuf menyebut bahwa keluarnya Nabi Yusuf dari penjara, bertemunya Nabi Yusuf dengan keluarga yang berasal dari dusun setelah terpisah sekian lama, itu bagian dari ahsan Nabi, Rabbi, kebaikan Tuhan. Kalau dihubungkan lagi, mengapa Tuhan berbuat baik? Karena Tuhan latifun. Apa? Oke, itu dia. Jadi kalau kita balikin lagi, mengapa Tuhan ahsan Nabi, mengapa Tuhan berbuat baik kepadaku? Karena dia latifun, maha lembut. Jadi dari satu kejadian, dari satu peristiwa itu kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sisi.
Ahsana bi Rabbi, Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Kenapa Tuhan berbuat baik kepadaku? Innahu latifun. Karena sesungguhnya dia maha baik, dia maha lembut, dia maha halus. Ada begini, ultuf. Ultuf bina bilutfika ya latif. Ultuf, lembutkanlah ya bagiku, bilutfika, dengan kelembutanmu, ya latif, wahai yang maha lembut. Nah, di sini latifnya Allah Subhanahu wa taala tadi melahirkan ahsana. Ahsana, perbuatan baik. Nah, bentuk perbuatan baiknya tadi satu, mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Mempertemukan satu keluarga yang sudah terpisah sekian tahun. Yang dipisahkan oleh syekh, itulah kalau bahasanya, yang dipisahkan oleh setan. Jadi kerjaan setan itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, memisahkan yang utuh. Ya, yang harusnya terpisah malah dibikin utuh. Itulah kerja dia, dibolak-balik itu.